Halo teman-temanku semua, selamat datang di channel Sobat Katalo Saham. Kita masuk di video yang ke-7. Semoga saja ini video yang terakhir, tidak ada yang request lagi ya. Karena kalian fokus saja sudah healing. Saya juga ingin healing ini. Yang pertama ada Pewon, dia menguat 2,30%. Secara teknikal weekly Pewon ada potensi lanjut naik kembali ke harga 370. Dia mampu closing di atas garis warna ungu. Ya, dia ada potensi ya ke 370. Semoga saja terrealisasi. Itu weekly. Kalau kita melihat dailynya pun ini menarik untuk Pewon ya. Boleh dipantau teman-teman. Bisa juga kita jadikan rekom ini ya. Area belinya boleh di 356 sampai 350, SL-nya di bawah 350. Target TP boleh di 370. Itu saja untuk Pewon ya. Kesimpulannya menarik, dari MACD oke, RSI pun bagus, boleh dipantau-pantau untuk Pewon ya. Lanjut ada saham ADI. Adikarya Persero, ini dia sentimen Danantara masuk kembali ya. Danantara sudah masuk dan rata-rata saham BUMN itu naik semua hari kemarin. Apakah masih boleh masuk Om? Dia sebenarnya masih oke. Masih ada potensi lanjut naik ke 246 sampai 256. Namun jika teman-teman belum punya barang, saya tidak menyarankan masuk. Secara daily dia potensinya sudah di atas. Ya. Teknikalnya sudah di atas dan itu tidak bagus kalau kita melihat dari weekly. Nah, kalau kita melihat dari weekly ini memang masih menarik ya. Kalau kita melihat weekly-nya masih ada potensi lanjut naik kembali, bahkan bisa ke 270 atau ke 300 lagi pun bisa. Itu weekly. Berarti gimana Om kalau weekly-nya bagus tapi daily-nya kurang bagus? Nah, kalau kalian mendapati kasus yang seperti ini, tunggu koreksi dulu berarti. Tunggu koreksi, tunggu dia di harga 230 atau 220. Tunggu dia koreksi dulu, baru kalian cicil-cicil ya. Jangan langsung HK besok waktu opening. Jangan, tunggu dia koreksi dulu, cicilnya waktu dia merah di 240 sampai 230, SL-nya boleh di 228 atau 226, target TP-nya di 250, 260, 270. Itu boleh. Karena daily-nya dia udah di atas dan ada potensi koreksi dulu. Kalau weekly-nya memang bagus. Gitu aja. Titik entry-nya tunggu koreksi dulu untuk ADI ya. Lanjut ada DWGL. DWGL dia terkoreksi 9% di harga 240. Ini kayaknya emiten pom-poman ini. Ya. Dia koreksi. Ini bisa jadi koreksi sehat, bisa jadi juga distribusi ya. Karena apa? Technical daily-nya sebenarnya ini masih bagus. Masih ada potensi lanjut naik kembali. Kalau teman-teman suka DWGL, boleh tunggu dia di 230 sampai 220. Itu area beli yang oke lah ya. 230 sampai 220. SL-nya boleh di 216 atau 214, itu boleh. Target TP-nya balik lagi ke 240. Itu untuk DWGL. Karena apa? MACD masih menarik secara daily. Coba kita cek weekly. Tuh, weekly-nya pun masih oke. Ini masih ada potensi lanjut naik kembali ya. Mungkin bisa jadi 2 mingguan lagi lah target proyeknya. Bisa jadi ini project 2 mingguan ya. Jadi 2 candle weekly. Bisa jadi. Weekly dan daily-nya masih bagus soalnya. Coba kita cek ya. Kita cek dari Broksum. Broksumnya udah jualan. Nah, ini saya paham sepertinya DWGL yang bom-bom. Hati-hati kalau beliau sudah bom-bom ya. Tunggu aja koreksi lagi lah. Tunggu beliau akumulasi lagi. Di 230, 220 atau bahkan tunggu di 200-an lagi pun itu lebih aman. Itu aja untuk DWGL, no comment ya. Tunggu koreksi lagi untuk DWGL. Lanjut ada INET.
Inet netral-netral aja ini ya Inet ya. Nampaknya ini masih crossingan aja. Umpan-umpan bola ya kan. Barang-barangnya diumpan-umpan. Secara weekly Inet masih menarik sebenarnya ini. Masih menarik, ada potensi 60% dia naik sebenarnya. Itu secara weekly. Tapi kondisi MACD-nya yang kurang bagus ya. Gak apa-apa, RSI-nya bagus. RSI bagus dan chart dia pun polanya masih menarik ini untuk Inet. Tinggal kita melihat MACD-nya dia mau DC atau tidak. Besok kita pantau ya. Secara daily Inet masih menarik, ada potensi lanjut naik kembali, MACD-nya bagus, RSI-nya pun bagus. Ada potensi dia lanjut naik ke 117 sampai 125, itu garis biru dan hitam ya. Garis biru dan hitam. Yang paling penting adalah dia tidak bermain di bawah 110 lagi. Om kalau belum punya barang gimana? Ya tunggu di 110 berarti. Tunggu di 110 itu boleh. Tunggu di 110 sampai 107. SL-nya boleh di 105. Atau mau nunggu di 108 sampai 105 juga boleh. SL di 103. Itu boleh. TP-nya nanti di 115, 120, 125 sampai 130. Soalnya untuk teknikalnya Inet ini lumayan menarik ya. Lanjut ada doh. Netral juga dia di 90. Inet dan doh ini naik turunnya bareng ya. Bareng. Jadi doh secara daily dia menarik, MACD-nya pun bagus, RSI bagus. Ada potensi doh lanjut naik kembali, tinggi ini. Targetnya doh itu tinggi dan saya masih merekomendasikan doh ya. Saya lebih milih doh daripada Inet. Kenapa Om? Padahal kan Inet bisa lebih brutal geraknya. Walaupun Inet lebih brutal, tapi doh itu lebih enak diikuti, mohon maaf. Doh lebih enak diikuti daripada Inet. Itu bagi saya ya. Tapi terserah. Chartnya itu lebih enak doh soalnya guys. Sekarang itu chartnya lebih enak doh. Technical daily-nya pun lebih enak doh. Jadi buat teman-teman yang belum punya doh, silahkan kalau mau. Area belinya 90 sampai 85. SL jika dia closing di bawah 85. Itu doh secara daily. Secara weekly pun ini lebih enak doh. Gitu ya. Daripada Inet. Yap, seperti itu saja untuk doh. Area belinya 90 sampai 85. TP-nya boleh di 95, lanjut 100, lanjut 105. Itu untuk doh ya. Dibanding Inet saya lebih memilih doh. Lanjut ada BKSL. BKSL menguat 7% ini BKSL. Luar biasa. BKSL secara weekly dia menarik ya. Menarik, polanya cakep ini. Wih, keren. Ada potensi lanjut naik kembali ke harga 80 sampai 85. Namun yang harus diperhatikan adalah MACD dia sudah kurang oke, tapi RSI-nya bagus. Ya, 60% potensi naik. Nah, ini yang jadi cakepnya adalah daily-nya BKSL. BKSL secara daily dia menarik sekali ya. Ada potensi ke 79 atau 80 lah ya. MACD-nya bagus, RSI-nya bagus. Kalau belum punya BKSL, apakah boleh masuk Om? Pertanyaan yang bagus. Kalau belum punya BKSL, tunggu di sini lagi. Tunggu di 72, 70 lagi. Kenapa Om? Karena kalau kalian masuk di 75, itu sudah kalah 7% kalian. Bandarnya sudah cuan 7%, kalian baru mulai dari nol. Walaupun memang ada potensi lanjut naik kembali, lebih bijaknya adalah tunggu koreksi dulu. Gitu ya teman-teman untuk BKSL. Tunggu di 72, 70 lagi. Lanjut ada GPSO. GPSO ini request teman-teman yang di YouTube ya. Di komentar YouTube. GPSO di 370 sekarang. Untuk GPSO secara teknikal daily dia menarik sebenarnya. Dia menarik kok. Buat teman-teman yang belum punya dan suka GPSO silahkan.
Cicil area belinya yang agak jauh ya, 370 sampai 360. Ini area belinya. 370 sampai 360, SL-nya di 350, target TP-nya bisa tinggi ke 400. Nih, targetnya ke 400, garis kuning dan biru. 400 sampai 420. Itu target KPSO. Silahkan. Saya juga mau nyobain di 370 sampai 360. Secara daily MACD dan RSI dia menarik ya. Tinggal nunggu aja sih ini. Tinggal nunggu meledak aja. Buat omnya yang sudah punya GPSO, sabarin aja. Atau bahkan nyangkut di harga atas, mau nyoba nyicil AVD pun boleh. Secara weekly dia menarik ya. Secara weekly pun dia menarik. Ini nih, dia lagi bikin support kuat kayak gini nih. Lagi bikin support yang agak kuat. Kalau sudah bikin support yang kuat, maka dia siap untuk terbang ya. Secara weekly dia bagus. Ada potensi lanjut naik lagi. AVD aja om kalau nyangkut ya. AVD 370 sampai 360. SL-nya boleh di 350 dan TP-nya di 400, itu sudah jelas. Lanjut, terakhir ada Demas. Ini bukan saham scalping, bukan juga saham invest ya. Mohon maaf. Demas ini bukan saham scalping, bukan juga saham swing. Cocoknya hanya untuk invest ya. Kenapa? Karena geraknya yang sangat lambat ini seperti pembangunan di negara kita, sangat lambat. Dan seperti hukum buat para koruptor ya, sangat lambat. Ya inilah Demas, gambaran para koruptor. Hukumnya lambat. Gitu untuk Demas. Memang dia ada potensi ke 144 sampai 145 secara weekly dia menarik. MACD-nya bagus, RSI pun bagus, ada potensi 80% naik secara weekly. Ingat, ini weekly. Tapi balik lagi ya, Demas itu kan saham yang lelet. Kalian sabar atau tidak? Untuk scalping di sini itu butuh 1 bulan untuk beggar mungkin. Bahkan bisa lebih ya. Rata-rata orang yang beli Demas itu nggak nyari capital gain lewat pergerakan harga, tapi mereka itu nyari capital gainnya lewat dividen ya. Jadi nyari cuannya lewat dividen, itu rata-rata. Untuk Demas secara daily dia ada potensi lanjut naik kembali ke harga 145. Jika dia break 145 lanjut ke 150 ke sini. Tapi ingat, ini mau berapa hari dia ke sini? Mau berapa hari? Yaitu terserah bandarnya lah ya. Saya nggak akan komen Demas karena ini bukan suatu saham yang cocok untuk scalping jangka pendek. Itu aja untuk Demas. Dan mungkin teman-teman, ini menjadi penghujung video kita, menjadi penghujung maraton analisa kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah rela menghabiskan kuotanya, rela menghabiskan waktunya untuk menonton dari part yang pertama sampai yang terakhir. Saya doakan teman-teman semua, semoga lancar selalu rezekinya, semoga berkah selalu hidupnya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Satu lagi, semoga di perdagangan minggu besok lancar-lancar selalu, rezekinya melimpah dan cuannya pun berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi di sesi analisa selanjutnya dan bye-bye.